wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani dari Fakultas Vokasi Program Studi Teknik Komputer Universitas Gunadarma. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Manajemen VLAN dan IP DHCP di BPJS Kesehatan Palembang. Adapun beberapa bagian dari presentasi hari ini. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua waktu pelaksanaan, yang ketiga metode pengumpulan data, metode penelitian, kemudian diagnosa, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja kita ke latar belakang penelitian. BPJS Kesehatan merupakan salah satu instansi penyelenggara program sosial di bidang kesehatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Pemanfaatan penggunaan kemajuan teknologi informasi di BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk karyawan untuk mempermudah karyawan dalam menyiarkan informasi media online maupun memasukkan input data ke mitra instansi. Untuk membuat jaringan komputer bekerja itu dibutuhkan switch dan router yang menggunakan protokol untuk bertukar informasi dan membawa informasi tersebut ke titik akhir. Kemudian untuk membuat perancangan jaringan di BPJS Kesehatan membutuhkan perancangan jaringan komputer, yaitu manajemen jaringan. Sebuah manajemen jaringan di BPJS Kesehatan, yaitu penulis membuat manajemen jaringan untuk membagi network dalam satu jaringan, yaitu menggunakan manajemen jaringan yang disebut juga manajemen virtual LAN atau manajemen VLAN. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Februari dan sampai bulan Maret di BPJS Kesehatan Palembang. Kemudian metode pengumpulan data. Ada 3 metode pengumpulan data. Yang pertama itu diskusi wawancara, yang kedua observasi, dan yang terakhir itu studi pustaka. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara yaitu wawancara langsung bersama kepala IT di BPJS Kesehatan Palembang. Yang kedua observasi, yaitu pengamatan langsung, mengumpulkan data dan membuat sebuah topologi baru di BPJS Kesehatan Palembang. Yang ketiga itu studi pustaka. Studi pustaka yaitu referensi-referensi yang penulis temukan seperti jurnal internet, seperti jurnal jaringan, website maupun buku-buku di perpustakaan Universitas Gunadarma. Yang kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu metode penelitian tindakan atau metode penelitian action research. Kemudian diagnosa. BPJS Kesehatan memiliki 2 gedung, yaitu gedung A dan gedung B. Identifikasi masalah di BPJS Kesehatan yaitu jaringan BPJS Kesehatan memiliki ruang server di gedung B. Ruang server di gedung B menggunakan IP address DHCP server. DHCP server digunakan untuk mempermudah karyawan mendapatkan IP address secara otomatis. Kemudian peserta pelayanan BPJS Kesehatan yang datang ke BPJS Kesehatan biasanya itu di pagi hari banyak yang datang ke BPJS Kesehatan. Permasalahan di sini adalah dalam mengirim data. Suatu karyawan menggunakan data yang saat mengirim data satu ke yang lain mengalami cukup lama
lambat antara komputer satu ke komputer lain. Selain itu juga tidak adanya manajemen jaringan, khususnya jaringan IP address. Adapun diagnosa di gedung BPJS Kesehatan, yaitu di ruangan server di gedung B itu terhubung langsung ke ruang server. Kemudian di gedung A langsung terhubung ke ruang server. Itu menyebabkan data antara ruangan satu ke ruang lain kemungkinan mengalami koneksi yang cukup lambat. Kemudian inilah perancangan topologi baru yang dibuat oleh penulis, yaitu di ruangan server terbagi menjadi beberapa jaringan untuk membuat manajemen jaringan IP address. Jadi terbagi menjadi gedung A dan gedung B. Jadi di ruangan server tersebut tidak memiliki meminimalisir adanya koneksi data itu cukup lambat. Kemudian lanjut hasil dan pembahasan. Di hasil pembahasan, penulis membuat jaringan topologi baru menggunakan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer memiliki perangkat-perangkat jaringan seperti router, switch, komputer atau PC, dan lain sebagainya. Untuk membuat manajemen jaringan VLAN, penulis menggunakan switch untuk membuat manajemen jaringan virtual LAN atau VLAN. Kemudian lanjut, inilah topologi baru yang ada di BPJS Kesehatan. Yang pertama, untuk membuat manajemen jaringan VLAN, penulis membuat konfigurasi IP address menggunakan metode VLSM di masing-masing switch di setiap ruangan. Kemudian dikonfigurasi di switch dan kemudian menggunakan IP DHCP di router terdapat di ruang server. Kemudian jika sudah dikonfigurasi semuanya, setiap ruangan akan mempermudah koneksi antara satu dengan ruangan yang lain. Kemudian lanjut, hasil kesimpulan dari penelitian hari ini. Yang pertama itu IP address yang sudah dibagi akan memudahkan administrator ataupun kepala IT mengidentifikasi kesalahan. Yang kedua itu meminimalisir koneksi lambat ataupun tidak adanya koneksi jika data yang diperlukan itu banyak. Yang ketiga itu kecepatan menjadi cukup optimal atau menjadi optimal. Terima kasih, demikianlah presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.